Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Guru Bermanfaat. Kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait dengan penerimaan taruna baru Sekolah Tinggi Intelijen Negara, yang mana ini sangat-sangat diburu oleh bagi calon mahasiswa yang terutama ingin menjadi intelijen, khususnya melalui jalur sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Insya Allah sekarang tinggal tidak lebih dari 5 hari lagi pendaftaran yang akan ditutup, dan ini kami menyampaikan berdasarkan informasi yang ada di website resmi STIN, yaitu melalui website ptb.stin.ac.id. Insya Allah di website ini ada beberapa informasi penting terkait dengan penerimaan taruna baru Sekolah Intelijen Negara tahun 2022. Yang pertama di sini disampaikan tentang visi dan misi yang bisa nanti kalian akses secara mandiri di website ptb.stin.ac.id. Yang mungkin perlu kami sampaikan adalah persyaratan pendaftaran ya untuk calon taruna ataupun taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Yang pertama, di sini disampaikan bahwa persyaratan umum yang pertama adalah warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ini juga menjadi catatan, tidak pernah terlibat tindak pidana. Dan yang ketiga, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK yang kita kenal ya, atau yang bisa kita sebut dengan surat keterangan catatan kepolisian. Yang keempat ini untuk adik-adik kita, untuk kalian semua yang ingin mendaftar di STIN, berpendidikan minimal SMA atau SMK atau MA, dan ini yang penting ya, bukan lulusan paket C. Sekali lagi, bukan lulusan paket C. Dengan ketentuan, lulusan SMA, SMK, atau MA tahun 2020 dan 2021 nilai rata-rata ijazah minimal 80. Sedangkan bagi lulusan SMA, SMK, atau MA tahun 2022, nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 minimal 75. Artinya, STIN membuka untuk 3 lulusan terakhir, mulai dari lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022, dengan rapor atau nilai rata-rata ijazah yang berbeda tergantung kalian masuk di periode lulusan tahun berapa. Kemudian yang kelima, belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Nah, ini bisa menjadikan pertimbangan tertentu. Kemudian yang keenam, belum pernah melahirkan untuk perempuan dan belum pernah punya anak biologis untuk laki-laki. Yang ketujuh, tidak bertato dan tidak memiliki bekas tato. Kemudian yang kedelapan juga sama dengan fisik ya, tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim. Yang kesembilan, tidak bertindik atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh manapun untuk laki-laki. Yang ke-10, sehat jasmani, rohani, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Yang ke-11, apabila berkacamata maksimal ukuran 1, baik plus ataupun minus. Jadi bisa plus 1 ataupun minus 1. Itu masih ditolerir. Untuk lebih dari itu, dari informasi persyaratan ini bisa jadi itu tidak masuk persyaratan. Yang ke-12 itu tidak buta warna. Yang ke-13 ada syarat tinggi badan, minimal untuk putra adalah 165, minimal untuk putri adalah 160 cm. Usia, dan yang keempat, 14, usia pada tanggal 31 Desember 2022, serendah-rendahnya 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun. Yang ke-15, mendapatkan persetujuan orang tua atau wali murid dengan surat pernyataan orang tua atau wali. Yang ke-16, peserta seleksi penerimaan taruna-taruni STIN, ini yang penting ya, tidak dipungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD. Jadi apabila ada pihak-pihak yang lain menawarkan tawaran yang khusus dan itu mengeluarkan biaya, mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu ke pihak yang menawarkan tersebut. Selanjutnya ada persyaratan administrasi. Yang pertama ada surat izin orang tua, kemudian ada fotokopi jasa untuk lulusan tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk lulusan tahun 2022 cukup dengan menggunakan surat keterangan lulus.
Pas foto dengan ukuran 4x6, satu buah dengan latar belakang merah untuk putra dan latar belakang biru untuk putri. Foto berwarna seluruh badan, ukuran postcard, pakaian putih dengan bawahan hitam. Tampak depan, tampak samping kanan, kiri, dan tampak belakangnya. Ini penting ya, ada tampak depan, ada tampak samping kanan, kiri, dan tampak belakang. Kemudian ada fotokopi akta kelahiran, atau surat keterangan kelahiran dan kenal lahir ataupun kartu keluarga dan kartu BPJS. Kemudian untuk alur pendaftarannya di sekolah kedinasan ini sudah sangat jelas disampaikan di sini. Yang pertama adalah pelamar bisa mengakses portal sekolah kedinasan resmi dari BKN yaitu dikdin.bkn.go.id. Kemudian membuat akun SSCASN sekolah kedinasan, kemudian bisa login, bisa melakukan pendaftaran, bisa melakukan resume, kemudian ada verifikasi, kemudian bisa dicek status kelulusan, kemudian pembayaran, cetak kartu ujian, ujian seleksi, sampai dengan yang paling akhir adalah pengumuman hasil seleksi sekolah kedinasan melalui website SSC ASN. Nah, ini untuk tahapan seleksi penerimaan Taruna Baru STIN 2022. Jadi selain mendaftar di akun SSC ASN, juga calon taruna wajib untuk mengakses situs ptb.stin.ac.id. Kemudian kalian semua bisa login, kemudian melengkapi biodata masing-masing, mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan, kemudian ada verifikator, verifikasi kartu ujian bisa dicek, dan mengikuti tes seleksi, dan yang paling akhir adalah pengumuman kelulusan. Untuk informasi lebih lengkapnya sangat jelas di sini, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan juga sudah tersampaikan di website ptb.stin.ac.id. Mungkin itu pembahasan atau informasi terkait dengan PTB stin.ac.id. Insya Allah masih ada 5 hari lagi, tidak lebih dari 5 hari. Kalian yang berencana untuk masuk STIN bisa disiapkan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.